Baik, sebelumnya, nah jadi pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ketiga, yaitu implementasi strategi brute force dan rekursif. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yova dengan NIM akhir 017 dan teman saya Widiam Rizky dengan NIM akhir 025 dan selanjutnya teman saya yaitu Andi Swantara dengan NIM akhir 036. Nah, langsung saja. Nah, pada bagian brute force, di sini saya mendapatkan soal nomor 1, yaitu traveling salesman problem. Nah, yang dimana bagian A itu disuruh membuat algoritma brute force untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Nah, yaitu yang pertama di sini input intertools. Setelah itu kita akan mendefinisikan dari fungsi find minimum weight Hamilton circuit ini, yaitu fungsi ini itu mengambil graf dari bobot G sebagai parameter dan mencari sirkuit Hamilton dengan bobot minimum di dalamnya. Setelah itu min W gini. Nah, variabel min W gini itu akan diinisialisasi dengan nilai tak hingga positif, yaitu float ENF ini. Nah, ini itu akan digunakan untuk melacak bobot minimum yang akan ditemukan. Terus selanjutnya variabel dari min circuit, yaitu ini akan diinisialisasi sebagai list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan sirkuit Hamilton dengan bobot minimumnya itu. Nah, selanjutnya melalui loop for, yaitu for perm m intertools ini itu, intertools permutation ini itu, yaitu fungsi ini itu digunakan untuk menghasilkan semua permutasi dari simpul dalam grafnya itu. Nah, jadi setiap permutasinya itu akan mewakili kemungkinan sirkuit Hamiltonnya itu. Nah, untuk fungsi dari calculate W gini itu akan dipanggil untuk menghitung bobotnya, dan fungsi dari is Hamilton circuit yaitu akan dipanggil untuk memeriksa apakah itu merupakan sirkuit dari Hamiltonnya itu yang valid. Nah, jika bobot yang lebih kecil dari min W-nya ini itu dan sirkuit tersebut valid, maka bobot dari minimumnya itu diperbarui dan sirkuit minimumnya itu diupdate. Nah, setelah iterasi selesai, maka sirkuit dari Hamilton itu dengan bobot minimum akan dikembalikan kembali. Yaitu bagian selanjutnya, yaitu yang ini definisi is Hamilton circuit perm G-nya itu. Nah, fungsi ini itu akan memeriksa apakah permutasi dari permnya itu yang diberikan merupakan sirkuit dari Hamilton dari graf G, dari graf ini. Nah, ini akan dilakukan dengan memeriksa apakah setiap dua simpul itu berurutan dalam perm terhubung dalam graf G, dan apakah simpul terakhir itu terhubung kembali ke simpul pertama untuk membentuk sirkuit. Nah, jadi fungsi untuk mengambil true-nya itu jika perm adalah sirkuit Hamilton dan false-nya itu jika tidak. Seperti itu. Ini perm dan G-nya itu, grafnya itu. Nah, jadi yaitu pada bagian definisi yang terakhir, yaitu def calculate weight, yaitu pad G. Nah, yang dimana fungsi ini itu akan menghitung bobot dari suatu jalur atau sirkuit yang diberikan pada dalam graf. Nah, bobot ini itu akan dihitung. Bobot ini itu akan dihitung dengan menjumlahkan bobot dari setiap tepi yang terhubung dalam jalurnya itu. Nah, termasuk juga kembali ke simpul awal jika itu adalah sirkuitnya. Nah, jadi fungsinya itu akan mengembalikan total bobot jalurnya itu. Nah, terus kita lihat yang terakhir, yaitu terdapat sebuah graf yang diberikan dalam variabel G. Nah, ini itu sebagai matriks berbobot yang menunjukkan bobot setiap tepi antara simpul-simpul. Nah, misalnya kita lihat pada sini terdapat sebuah graf. Nah, di sini itu G-nya itu adalah graf berbobot, yaitu lengkap dengan bobot antara simpul dan simpulnya. Nah, langsung saja kita lanjut ke bagian B, yaitu
kita buktikan kebenaran dari algoritma yang sudah dirancang tadi. Nah, di sini untuk membuktikan algoritma yang dirancang itu benar, di sini kita akan menggunakan invariasi loop. Kita perlu mendefinisikan sebuah invariasi yang memenuhi 3 syarat, yaitu yang dimana di sini kita akan menentukan invariasi yang sesuai dengan algoritma pencarian sirkuit Hamiltonian dengan bobot minimum, yaitu invariansi. Nah, pada setiap iterasi itu min sirkuit menyimpan jalur dengan bobot minimum weight yang telah ditentukan. Nah, hingga saat ini, dan minimum weight menyimpan bobot minimum dari jalur-jalur yang telah dieksplorasi. Nah, di sini kita periksa dulu dari ketiga syarat tersebut, yaitu yang pertama inisialisasi. Nah, sebelum iterasi pertama, minimum weight-nya itu akan diatur menjadi tak terbatas atau infinite. Nah, dan minimum sirkuitnya itu akan diatur menjadi array kosong. Invariasi tersebut jelas benar sebelum iterasinya itu dimulai. Nah, terus yang kedua yaitu pemeliharaan. Nah, pada setiap iterasinya itu algoritma akan memeriksa apakah jalur saat ini itu memiliki bobot lebih rendah dari minimum weight, dan apakah jalur tersebut merupakan sebuah merupakan sebuah Hamilton. Nah, jika iya, maka minimum weight-nya itu dan minimum sirkuitnya itu akan diperbarui dengan bobot dan jalur tersebut. Nah, oleh karena itu invariansinya itu akan dipelihara setelah setiap iterasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu terminari. Nah, algoritmanya itu berhenti ketika semua permutasinya itu akan telah eksekusi. Nah, pada saat itu minimum sirkuitnya itu akan berisi dengan bobot minimum yang ditentukan sesuai dengan invariansi yang jadi invariansi itu memberikan jawaban yang benar pada akhir iterasinya tersebut. Nah, dengan ketiga langkah ini itu algoritma itu akan memenuhi syarat dari invariansi loop dan dianggap benar. Nah, langsung saja selanjutnya yaitu yang ke C. Nah, di sini itu kita disuruh membuat sebuah graf yang terdapat 5 simpul atau 5 titik, yaitu ilustrasikan graf dari algoritma yang sudah dibuat. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah terdapat graf Hamiltonian, itu dimana terdapat 5 simpul 5 titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan semuanya sudah terhubung, yaitu 1 sama 2 itu mungkin bisa dibilang jaraknya itu 10, dan 1 sama 3 15, 1 sama 4 20, dan 1 sama 5 itu 25. Kembali juga kita hitung dari 2. Ini tuh harus berhubungan satu sama lain, tidak boleh ada yang putus. Jadi sebenarnya 2 sama 3 yaitu jaraknya 35, 2 sama 4 25, 2 sama 1 kan 10. Nah, tadi sebelumnya saya bilang yaitu jaraknya itu kan 1 sama 2 10, harus kebalikannya juga, yaitu 2 sama 1 juga harus jaraknya 10. Nah, seperti itu, yaitu ini 2 sama 5 7. Terus yang ketiga yaitu antara 3 sama 1 jaraknya 15, 3 sama 4 30, 3 sama 2 35, yaitu seperti tadi, yaitu 2 sama 3 35, yaitu sekarang 3 sama 2 35 jaraknya. Seperti itu caranya menghitung. Nah, oke, langsung saja kita next, yaitu pada bagian D, yaitu menghitung kompleksitas waktu dari algoritma yang sudah dibuat. Kompleksitas waktu yang didapat pada algoritmanya itu yaitu ON faktorial dikali N. Nah, jadi kompleksitas waktu dari algoritma yang sudah dirancang ini itu bergantung pada dua faktor utama, yaitu yang dimana yang pertama algoritma ini itu menggunakan iter-tools permutation untuk menghasilkan semua dari kemungkinannya atau untuk permutasi simpulnya. Nah, jadi jumlah grafnya itu untuk permutasi dengan n simpul adalah n faktorial, sehingga kompleksitas waktunya itu untuk menghasilkan semua permutasinya itu adalah on faktorial. Nah, dan yang kedua, untuk setiap permutasi yang diperlukan itu atau yang dihasilkan, algoritma akan melakukan pengecekan apakah jalur yang dibentuk merupakan sirkuit Hamilton dan menghitung bobotnya. Terus pengecekan sirkuit Hamilton itu yaitu ON. Nah, ON operasi
dan perhitungan bobot jalurnya itu memerlukan ON juga, ON operasi juga. Dan kompleksitas waktu untuk permutasinya itu adalah ON. Jadi di antara keseluruhan kompleksitas waktunya itu algoritma dari yang sudah saya buat ini itu kompleksitas waktunya ON faktorial dikali N jadinya. Eh, dan yang ke E yaitu kita disuruh apakah algoritma yang sudah dirancang itu dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap. Nah, di sini menurut saya bisa, iya. Kenapa? Karena algoritma untuk mencari sirkuit Hamilton dengan bobot minimum dapat kita sesuaikan untuk graf yang tidak lengkap. Nah, dengan penyesuaian, dengan pengecekan sirkuit, dengan perhitungan bobot jalur. Nah, meskipun terdapat kemungkinannya nol antara simpul-simpul pada graf yang tidak lengkap itu, jadi prinsip dasarnya itu, prinsip dasar permutasinya itu dan penyusunan jalur itu tetap berlaku dengan memodifikasi fungsi-fungsi itu terkait algoritma tersebut dapat diadaptasi untuk menangani kasus-kasus dalam graf yang tidak lengkap tanpa prinsip dasarnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab soal satu, yaitu nomor 2. Baik, yang pertama, nah, algoritma pada kasus ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah seperti permasalahan penguasaan staf dengan biaya yang minimum untuk optimalisasi biaya serta meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi risiko kesalahan manusia serta menyediakan solusi yang reliable untuk masalah tugas yang besar. Nah, soal yang kedua yaitu dalam meninggalkan biaya dengan menggunakan algoritma brute force, yaitu di sini membuat matriks biaya untuk menampung biaya penugasan staf dan tugas tersebut. Nah, matriks ini dibuat dengan dimensi n kali n sesuai dengan inputan yang dibutuhkan. Nah, yang dimana ini adalah n itu merupakan staf dan tugas. Jadi di sini kita menentukan matriks biaya terlebih dahulu, lalu misalnya di sini saya pilih matriks 4 kali 4, selanjutnya uh, akan melakukan beberapa iterasi pertama untuk memecahkannya. Nah, misalnya seperti contoh kecil dari masalah penugasan, problem atau dengan expect house search seperti itu. Selanjutnya uh, untuk kebenaran dari algoritma yang sudah dirancang, itu algoritma brute force, yaitu adalah membentuk matriks biaya untuk representasi masalah penugasan dengan ukuran matriks 4x4 yang sudah ditulis tadi. Lalu kemudian algoritma tersebut akan melakukan exhaustive search dalam kasus tersebut, yaitu ada 4 elemen yang ditugaskan ke tempatnya, dan tugasnya itu terdapat 4 faktorial. Jadi algoritma ini akan mencoba setiap permutasi dari 4 elemen untuk menemukan tugasan dengan total biaya yang minimum. Nah, setelah menentukan semuanya, kemungkinan dalam tugasan ini algoritma itu akan menghitung total biaya pada setiap penugasan. Nah, lalu algoritma kemudian memilih penugasan yang memiliki total biaya yang rendah, dan outputnya itu adalah hasil penugasan tersebut dan dikeluarkan sebagai solusi dari masalah penugasan. Berikutnya adalah jawaban yang ketiga. Nah, di sini saya menjawab yaitu penerapan algoritma yang menyelesaikan eksistensi masalah tersebut adalah matriks biaya seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat matriks biaya, di dalamnya sudah terdapat nilai-nilai tak satu nilainya 2168, tak 2354, tak 35223, tak 4 13 dapat staf. Di sini akan ditentukan yang pertama adalah ditentukan stance dari masalah penugasan secara lengkap oleh matriks yang matriks biaya ini. Jadi beberapa iterasi pertama digunakan untuk membacakan ini dari Excel problem, yaitu dengan menggunakan Excel search. Nah, berikut adalah beberapa iterasi yang saya lakukan di sini. Itu di sini ada matriks yang sudah saya duplikasi lagi. Awalnya dari matriks biaya ini dari matriks ini. Di sini kita tentukan itu pertama, misalnya di sini terdapat iterasi secara diagonal, yaitu 2326, itu 1234. Sehingga akan ditambahkan nilai dalam matriks ini, yaitu 2 tambah 3 tambah
membuat tanggal 6 sehingga masukkan 13. Jadi di sini akan dilakukan terus iterasinya sampai menemukan eh, biaya yang terendah seperti itu. Seperti di sini kan sudah terdapat yaitu biaya yang terendah yaitu 11 ya, pada bagian otomatis ini seperti itu. Di sini kan masalah peluasan yang mungkin peluasan dengan biaya terendah yaitu pada matris 1324 dan 1423 itu bagian ini 11 di antara yang lain seperti ini yang paling biaya yang paling terendah seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk soal yang nomor 3 pada algoritma brute force, yaitu membahas tentang satu atau nol knapsack problem, di mana terdapat beberapa subpertanyaan, yaitu yang pertama A, menanyakan tentang makna angka satu atau nol pada satu atau nol knapsack problem. Nah, maknanya adalah batasan yang dapat diambil pada setiap objek. Nah, angka 1 itu akan menggambarkan pilihan pada setiap objek yang diambil satu kali, sedangkan angka 0 akan menggambarkan pilihan pada setiap objek yang tidak diambil. Sehingga setiap objek hanya bisa diambil sekali atau tidak sama sekali, dan tidak ada kemungkinan untuk mengambil item itu sebagian. Melanjut ke soal B, yaitu membuat algoritma brute force dari satu nol knapsack problem. Nah, terlihat pada gambar, pada baris yang pertama tentunya yaitu mendefinisikan knapsack underscore brute underscore force dengan dua parameter yaitu items dan juga capacity. Nah, items ini adalah array atau list yang mewakili barang-barang yang akan dipilih, kemudian capacity adalah jumlah maksimum barang yang dapat dimasukkan ke dalam tas. Nah, kemudian baris yang kedua yaitu N sama dengan length dalam kurung items, yaitu menghitung jumlah total N atau barang pada panjang array dari barang yang akan dipilih. Nah, kemudian baris yang ketiga adalah mendeklarasikan base underscore solution dengan kondisi awal yaitu list kosong dan juga nilai angka 0. Nah, list kosong ini akan menjadi base solution saat ini dan juga nilai angka 0 adalah keuntungan maksimal saat ini. Lalu terdapat perulangan for dari I from doll for I from doll to 2n kuadrat sampai 1 dengan di dalamnya terdapat inisialisasi. Yang pertama ada selected underscore items dengan kondisi awal itu list kosong, kemudian total underscore weight itu dengan kondisi awal juga kosong, dan juga total underscore profit itu dengan kondisi awal 0. Lalu terdapat juga perulangan dalam perulangan ini yaitu for J from doll to N1, di mana ini akan mencari bit ke J. Nah, kemudian terdapat perjabangan dalam perulangan J ini yaitu mencari kebenaran apakah kombinasinya sesuai atau memenuhi, dan jika iya maka akan ditambahkan ke dalam selected underscore item dan juga ditambahkan pada total underscore weight dan juga total underscore profit. Nah, kemudian terdapat percabangan lagi yaitu membandingkan apakah total berat ini total berat saat ini itu tidak lebih dari kapasitas tas, dan membandingkan juga keuntungan dari keuntungan yang sekarang dengan keuntungan saat ini. Nah, kemudian jika keuntungan berat dan keuntungan saat ini lebih bagus atau maksimal, maka akan diperbaharui, dan yang terakhir akan mereturn base underscore solution. Nah, lanjut ke yang ke C, yaitu memeriksa kebenaran dari algoritma di atas. Nah, untuk memeriksa kebenaran dari algoritma di atas, saya menggunakan
invariansi loop yang terdiri dari 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama inisialisasi, di mana sebelum iterasi dimulai, deklarasi yang base underscore solution itu diinisialisasi dengan daftar kosong dan kehitungan kosong, yaitu list kosong dan angka nol. Nah, inisialisasi ini memenuhi invariansi loop karena solusi terbaik yang mungkin untuk subset kosong adalah tidak memilih item sama sekali. Nah, kemudian yang kedua ada pemeliharaan, di mana looping, di mana di dalam looping itu setiap kali kombinasi baru dengan keuntungan lebih tinggi ditemukan dengan kode yaitu total underscore profit lebih besar dari base underscore solution 1, di mana base underscore solution akan diperbarui dengan kombinasi tersebut. Nah, hal ini akan menandakan dan memastikan bahwa invariansi loop itu tetap terjaga dan terpelihara selama looping. Nah, kemudian yang ketiga, terminasi, di mana setelah looping selesai, base underscore solution akan dievaluasi untuk semua subset yang mungkin. Oleh karena itu, invariansi loop menjamin bahwa base underscore solution berisi solusi terbaik untuk sebuah kombinasi barang atau items yang mungkin dipilih. Nah, hal itu membuktikan kebenaran dari algoritma yang saya rancang itu berjalan dengan optimal atau baik. Nah, lanjut yang soal D, yaitu menentukan karakteristik pada tabel yang telah dibuat. Nah, saya membuat tabel dengan objek week dan profit, di mana objek yang saya beri nama yaitu A, B, C, D, E, dengan week dan profitnya yaitu objek A 7 dan 3, objek B 4 dan 9, objek C 3 dan 2, objek D 8 dan 5, objek E 2 dan 7. Nah, untuk menjelaskan setiap karakteristik dari setiap objek, maka akan menggunakan 2 pangkat N, yaitu 2 dikali dengan jumlah banyaknya objek, yaitu 5. Sehingga banyaknya kombinasi pada setiap objek adalah 32. Dengan karakteristiknya adalah sebagai berikut. Nah, saya membuat kombinasi sebanyak 32 dari 5 objek yang telah saya buat, dan dari perhitungan saya yang memenuhi atau beratnya paling maksimal dan keuntungannya paling maksimal adalah di kombinasi objek yaitu B, C, D, E dengan weight-nya yaitu 17 dan dengan profit-nya yaitu 23. Nah, kemudian lanjut ke soal yang E, yaitu menghitung kompleksitas waktu dari algoritma yang telah saya rancang. Nah, jika dilihat itu dimulai dari for. Jadi for ini dilambangkan dengan 2N karena dimulai dari 0 sampai 2N, 2 pangkat N min 1. Kemudian setiap baris ini yang diinisialisasi ini itu dihitung 1 sehingga menjadi 3. Lalu for ini karena sampai N sehingga dilambangkan N. Kemudian setiap baris ini dilambangkan dengan 1 sehingga menjadi 4. Dan ini baris ini dilambangkan juga dengan 1 sehingga menjadi 2. Dan jika dihitung 2N, kemudian ditambah dikali dalam kurung 3, kemudian ditambah dengan dalam kurung N dulu, dikali 4, dan ditambah 2. Sehingga mendapatkan kompleksitas waktu dari algoritma adalah ON 2 pangkat N. Nah, kemudian lanjut ke bagian 2, yaitu algoritma rekursif. Nah, untuk yang nomor 1, yaitu membahas tentang barisan Fibonacci. Nah, terdapat juga beberapa sub pertanyaan. Yang pertama, A, yaitu definisi atau formula dari barisan Fibonacci secara rekursif, itu digambarkan sebagai berikut. Nah, Fn itu jika N-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian jika N-nya sama dengan 1, maka hasilnya 1. Dan jika N-nya lebih dari 1, maka hasilnya adalah Fn1 ditambah dengan Fn2. Nah, jadi barisan Fibonacci dengan 2 nilai awal yaitu 0 dan juga 1. Nah, kemudian
nilai Fibonacci berikutnya dihitung dengan menjumlahkan dua nilai Fibonacci sebelumnya. Nah, mungkin contohnya yaitu misalnya mencari F2. Jadi yang ditambahkan adalah F1 dengan F0. Nah, F1 itu 1, kemudian F0 itu 0, sehingga menjadi 1. Kemudian jika kita mencari F3, maka kita menambahkan F2 dengan F1. Maka yang ditambahkan adalah 1 tambah 1, yaitu 2. Kemudian F4, yaitu yang ditambahkan tentunya F3 dan F2. Sehingga menjadi 2 ditambah 1, yaitu 3. Dan seterusnya seperti itu. Nah, lanjut ke soal B, yaitu membuat algoritma rekursif untuk mengkonstruksi barisan Fibonacci dengan n elemen, yaitu n diberikan sebagai input. Nah, tentunya pada baris yang pertama, yaitu mendefinisikan baris Fibonacci dengan parameter n, di mana terdapat kejabangan yaitu jika n sama dengan 0, maka akan return 0. Kemudian jika tidak sama dengan 0, maka jika n-nya sama dengan 1, maka return 1. Dan jika tidak n sama dengan 0 atau tidak n sama dengan 1, maka return dari Fibonacci n1 ditambah n2. Seperti itu. Nah, lalu soal yang C itu membuktikan kebenaran dari algoritma yang saya rancang. Nah, untuk algoritma rekursif tentunya menggunakan basis induksi. Nah, basis induksi yaitu untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, algoritma yang dihasilkan atau algoritma menghasilkan Fibonacci 0 itu outputnya 0 dan Fibonacci 1 itu outputnya 1. Nah, itu bisa dikatakan benar. Kemudian hipotesisnya, kita asumsikan bahwa algoritma akan menghasilkan hasil yang benar untuk semua nilai n dari n sama dengan k dan n sama dengan k1. Dalam kurung k lebih dari 1. Nah, kemudian langkah induksinya adalah untuk n sama dengan k plus 1, algoritma akan menghasilkan fk plus 1 sama dengan fk plus fk min 1. Kemudian dari asumsi induksi, fk dan fk min 1 adalah nilai Fibonacci yang benar. Oleh karena itu, fk plus 1 sama dengan fk plus fk min 1, fk1 juga merupakan nilai Fibonacci yang benar. Seperti itu. Nah, kemudian soal yang D itu ilustrasi alur kerja dari algoritma yang saya rancang. Nah, mungkin saya menggunakan ilustrasi array. Jadi, yang pertama, jika n-nya 0, tentu outputnya adalah 0 aja pada array. Kemudian jika 1, itu 0, kemudian dan 1. Nah, kemudian jika n-nya 2, itu 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian jika n-nya 3, tentunya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan begitu seterusnya sampai di N11, itu 34 ditambah 55, yaitu 89. Seperti itu. Nah, kemudian untuk E, yaitu menghitung kompleksitas algoritma dari barisan Fibonacci. Nah, untuk menghitung Fn, itu diperlukan untuk menghitung Fn1 dan juga Fn2. Nah, untuk menghitung Fn1 diperlukan untuk menghitung Fn2 dan Fn3, begitu juga dan seterusnya. Sehingga jumlah submasalah yang perlu diselesaikan untuk menghitung Fn adalah 2 pangkat n. Hal ini karena setiap rekursi terdapat 2 submasalah yang harus diselesaikan, dan tentunya kompleksitas waktu dari algoritma tersebut menjadi O2 pangkat n. Nah, kemudian yang F, yaitu mengimplementasi algoritma rekursif pada barisan Fibonacci. Jadi, mungkin ini tidak terlihat pada gambar, bisa saya contohkan. Nah, ini dia kodenya. Jadi, jika kita run, itu kita akan diminta untuk memasukkan nilai n. Misalnya, jika 0 tentunya akan menghasilkan output 0. Nah, berhasil. Jika misalnya 2, itu akan menghasilkan 1. Misalnya n-nya adalah 10, itu akan menghasilkan 55. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang G, yaitu yang ditanyakan adalah algoritma dari barisan Fibonacci itu menurut saya
dapat diubah menjadi algoritma brute force karena dapat mencoba semua kemungkinan yang terjadi, yaitu menghitung Fibonacci dari semua angka sebelumnya. Dan kode yang telah saya buat menggunakan algoritma brute force dari barisan Fibonacci akan disampaikan pada Jupyter ini. Nah, ini dia kode yang telah saya buat dari barisan Fibonacci menggunakan algoritma brute force. Nah, yang pertama itu mendeklarasikan list Fib yang menyimpan 0 dan juga 1. Kemudian ada perulangan dari for i, di mana dimulai dari 2 sampai n. Lalu akan menghitung 2 angka sebelumnya. Jadi hasilnya adalah misalnya 0 itu pasti 0, jika 1 itu pasti 1, mungkin jika 5 itu pasti 5, mungkin jika 7 itu pasti 13. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait bagian 1 nomor 3 dan juga bagian 2 nomor 1. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soal 2. Baik, yang pertama, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengarahan lain yaitu adalah algoritma rekursif, di mana algoritma ini digunakan untuk memindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan dengan waktu yang ditempuh jauh lebih sedikit. Atau dibilang algoritma ini lebih efisien seperti itu. Lalu di sini input outputnya yang dirancang itu untuk menyelesaikan permasalahan pengarahan lain, yaitu pertama untuk inputnya adalah jumlah cakram yang disimbolkan dengan n. Nah, dengan ini diisi dengan nilai barang bulat. Nah, itu yang selanjutnya adalah outputnya ini adalah pengurutan langkah-langkah yang digunakan untuk memindahkan seluruh tumpukan cakram dari yang pertama ke yang tujuan yang sesuai dengan aturannya. Baik, selanjutnya jawaban yang kecil berikut adalah rencana algoritma untuk memasukkan permasalahan pengarahan ini. Ini merupakan prosedur untuk mengatasi permasalahan pengarahan ini. Terdapat dua fungsi variabel, yang pertama variabel awal, tujuan dan bantuan yang disebut itu sampai untuk tiangnya nanti dapat sebuah buah kondisi untuk mengecek yang awalnya dan yang tujuannya. Selanjutnya di sini adalah kita mengecek beberapa algoritma yang sudah dirancang. Ya. Di sini misalnya cakram itu lebih dari satu. Di sini saya tentukan cakram ini adalah 2. Lihat di sini terdapat 2 buah cakram dan 3 buah tiang. Ada tiang awal, tiang tujuan, dan tiang bantuan. Jadi yang pertama dilakukan itu yang dilakukan algoritma ini adalah memindahkan cakram pertama ini ke tiang bantuan. Ya, cakram yang kedua ini aku akan mengecek cakram yang ke yang ke awal. Jika tidak ada, maka dia akan dipindahkan ke tujuan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir jika sudah tidak ada lagi, maka cakram yang ada di tiang bantuan itu akan taruh di tujuan sehingga hasilnya akan turun kembali. Ya, ini adalah jawaban yang ke yaitu adalah ilustrasi algoritma ilustrasinya. Jadi berikut yaitu saya di sini menggunakan inputan yaitu 5. Jadi di sini terdapat 5 buah cakram. Ini akan dicek pertama adalah cek di sini adalah cakram pertama ini akan dipindahkan ke bantuan terlebih dahulu. Yaitu dulu terus yang kedua, cakram yang kedua ini, yang kedua yang terjadi di sini akan dipindah ke tiang bantuan. Lalu selanjutnya dipindah ke
yang bantuan lagi. Setelah terurut ya, selanjutnya yang ketiga ini akan dipindahkan ke yang tujuan. Selanjutnya sekarang satu akan dipindah ke awal tadi. Lalu yang kedua yang bantuan ini akan dipindah ke yang tujuan. Selanjutnya sekarang satu akan yang awal ini akan dipindahkan ke yang tujuan. Nah, di sini sudah terlihat dan tertumpuk dan berurut 1, 2, 3 paket, namun belum sebelumnya. Maka dilakukan pengecekan lagi. Nah, akan yang keempat ini akan dipindah ke tiang bantuan seperti itu. Selanjutnya tekan yang pertama tadi ini akan dipindahkan ke tiang bantuan juga. Pindahkan ke sini. Lalu tekan 2 akan dipindahkan ke tiang tujuan, dipindahkan dari tiang tujuan ke tiang awal seperti itu. Dan sebelumnya di sini akan dipindahkan ke sini. Selanjutnya tekan satu ini akan pindah ke tekan awal. Jadi cek lagi tekan 3 ini akan pindah ke tiang tujuan terlebih dahulu. Maksudnya tekan 3 ini akan pindah dari tiang tujuan ke tiang bantuan. Dari tiang tujuan sebelumnya pindah ke tiang bantuan. Selanjutnya tekan 1 akan pindah dari tiang awal ke tiang tujuan. Cek lagi tekan yang kedua yang sebelumnya ada di tiang awal ini, maka akan ke tiang bantuan. Selanjutnya maka satu pindah dari tiang tujuan ke tiang bantuan. Maka sudah terlihat gambar tersebut. Selanjutnya yang kelima ini yang di awal akan pindah ke tujuan. Nah, jadi sudah mulai akan dibentuk. Lalu tekan 1 pindah dari tiang bantuan ini ke yang awal. Ya, tekan 2 pindah dari tiang bantuan ke tiang tujuan, dari bantuan ini ke tujuan. Ya, tekan 1 pindah dari tiang awal ke tiang tujuan. Tekan 1 dari awal ke tujuan. Masih belum pas. Selanjutnya tekan 3 yang ada di tiang bantuan tadi itu pindah ke yang ke awal. Tekan 3. Selanjutnya tekan 1 pindah dari tiang tujuan ini ke tiang bantuan. Ya, tekan 2 pindah dari tiang tujuan ke tiang awal. Yang tadinya di sini akan ya satu pindah dari tiang bantuan ke tiang awal. Pindah. Selanjutnya tekan yang keempat dipindah dari tiang bantuan ke tiang tujuan. Yang keempat tiang tujuan sesuai akan terurut. Selanjutnya tekan 1 pindah dari yang ke tiang dari awal tiang ini ke tiang tujuan. Terus dicek lagi, tekan 2 pindah dari tiang awal ke tiang bantuan. Ke tiang bantuan terlebih dahulu. Lalu cakram 1 akan pindah ke dari tiang tujuan ini ke tiang bantuan. Sehingga cakram 3 dapat tersebut di yang tujuan. Lalu cakram pindah ini akan pindah dari tiang bantuan ke tiang awal terlebih dahulu untuk menggunakan cakram 2 ini. Lalu cakram 2 ini akan pindah ke dari tiang bantuan dari tiang bantuan ini ke tiang tujuan. Cakram 1 pindah dari tiang awal ke tiang tujuan. Jadi
Jadi itu merupakan hasil di ilustrasi saya. Namanya akan kembali seperti semula di yang tersebut. Selanjutnya, itu untuk mengecek kompleksitasnya di sini. Ini saya sebut saja Tn untuk kompleksitasnya dari algoritma ini, yaitu untuk masalah ukuran n. Ketika n itu maka satu operasi yang dicetak, sehingga kompleksitas kita adalah 0, maksudnya O1. Nah, selanjutnya ketika n lebih besar dari 1, maka algoritma memanggil fungsi 2 kali secara rekursif dengan n kurang 1 di setiap panggilannya. Maka begitu penyelesaian ini dalam penyelesaian masalahnya dengan ukuran n ini dipecah menjadi 2 sub masalah. Sehingga kompleksitas satu pada kasus ini, kasus rekursif ini dipresentasikan sebagai berikut, yaitu T n sama dengan 2T n kurang 1 dengan 1. Maka akan diperoleh kompleksitas waktu algoritmanya adalah O2n. Artinya ini adalah merupakan kode program yang diimplementasikan ke bahasa Python dari metode code yang dibuat tadi. Saya menggunakan bahasa Python dan saya memasukkan nilai ketika dan ini akan output dari program tersebut. Yang terakhir yaitu sini jawaban H menurut saya di sini adalah algoritma rekursif yang saya pilih tidak bisa dirubah menjadi algoritma brute force. Dikarenakan algoritma rekursif ini penyelesaian masalahnya dibagi menjadi maksud masalah yang lebih kecil, lalu dipecahkan lagi secara rekursif hingga mencapai solusi dasar, yaitu n sama 1, yang dimana solusi ini diberikan secara langsung. Menggunakan algoritma brute force ini akan mencoba setiap kemungkinan solusi tanpa struktur masalah atau langkah-langkah. Sehingga jika diimplementasikan pada menggunakan lain, kemungkinan akan terjadi permutasi cakang di atas n yang berbeda. Dan memeriksa apakah kombinasi itu valid. Maka itu dalam mengubah algoritma rekursif ini menjadi brute force akan menyebabkan algoritma brute force ini menjadi lebih lambat dalam mengatasi masalah yang hal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dijawab oleh Mas. Baik, langsung saja pada bagian A, yaitu di sini kita disuruh mencari input dan output dari algoritma yang akan dirancang. Yaitu algoritma yang dirancang memerlukan dua input utama, yaitu yang dimana array satu dimensi yang telah diurutkan sebelumnya dan nilai target yang ingin dicari dalam array tersebut. Nah, array ini itu akan menjadi ruang tempat pencarian, tempat algoritma akan melakukan pencarian nilai target. Terus kedua, nilai targetnya itu yang merupakan angka yang ingin dicari dalam array yang diberikan. Nah, algoritma akan mencoba menemukan posisi dari nilai target ditemukan di dalam array. Dan outputnya itu dari algoritma terdiri dari dua kemungkinan, yaitu indeks di mana nilai ditemukan dalam array jika ditemukan atau diindikasi bahwa nilai target itu tidak ditemukan dalam array yang diberikan. Terus selanjutnya yang B, yaitu kita disuruh mencari ide kenapa algoritma itu dinyatakan secara rekursif. Yaitu algoritma pencarian biner dapat dinyatakan, atau algoritma binary search dapat dinyatakan secara rekursif dengan membagi array itu menjadi dua bagian. Nah, pada setiap langkah rekursif dan mencari nilai targetnya itu dalam salah satu bagian array tersebut. Nah, proses ini itu diulangi secara rekursif hingga nilai target ditemukan atau panjang array menjadi 0 atau 1. Nah, dan pada akhirnya itu algoritmanya itu memberikan indeks di mana nilai target itu ditemukan atau memberikan indikasi bahwa nilai target itu tidak ditemukan dalam array. Langsung saja selanjutnya, yaitu bagian C. Nah, bagian C itu kita disuruh memeriksa kebenaran dari algoritma dengan induksi atau dengan induksi matematika. Nah, di sini pembuktiannya itu algoritma itu benar untuk 1 sama dengan n. Nah, dari sini hipotesisnya itu mendapat output mereturn -1 jika A0-nya itu tidak sama dengan nilai yang dicari, dan mereturn 0 jika A0-nya itu sama dengan nilai yang dia cari. Seperti itu. Nah, langsung saja pada pengujiannya itu, nah, jika I
lebih dari J, ada if I tanda arah kanan J, kita akan mereturn 1 atau tidak dieksekusi. Dan juga di sini M sama dengan I plus J per 2, yaitu akan di sebelahnya itu M sama dengan 0 ditambah 0 per 2 sama dengan 0 hasilnya itu. Nah, kenapa? Karena di sini itu tidak akan dieksekusi. Jadinya hasilnya yang didapat itu 0. Yang selanjutnya yaitu if A 0 sama dengan X. Nah, ya, ini itu jika X sama dengan A0 maka dia itu akan mereturn 0 yang artinya X itu akan berada di array pada indeks ke 0 tersebut. Seperti itu artinya dari ini. Dan juga kita langsung return 0 di bawahnya. Nah, terus selanjutnya di sini else if A0 kurang dari X ini. A0 kurang dari X, yaitu di sini kita return dari binary search-nya itu yaitu A0 plus 1 sampai dengan 0. Terus selanjutnya else if yaitu A0 lebih besar daripada X. Nah, ini kenapa? Seperti tadi A0 plus 1 sama dengan 0, yaitu dia itu akan mereturn min satunya itu karena membuat I lebih besar dari J. I lebih dari J. Nah, dia akan mereturn min 1 karena membuat I-nya itu lebih besar dari J. Seperti ini. Nah, maka dari return binary search-nya ini itu yaitu A0 sampai dengan 0 sampai min 1, yaitu dia itu akan mereturn min 1 karena membuat I lebih besar dari J yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, maka algoritma itu akan menghasilkan output yang sesuai dari ini tuh. Maka akan kebenarannya itu benar, bisa dibilang benar karena sesuai. Nah, untuk selanjutnya pada bagian soal D, yaitu di sini sudah membuat algoritma ilustrasi dari array berukuran 2 pangkat n, di mana n lebih dari sama dengan 4. Nah, kita di sini sudah membuat array yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya sampai dengan 31. Nah, di sini nilai yang akan yang ingin saya cari itu adalah 9. Ini 9. Maka kita hitung bagian left dan right-nya atau kiri dan kanannya, dan kita potong pada bagian tengah-tengahnya itu. Nah, di sini kita lihat kita hitung dari satunya itu bukan 1 tapi 0. Itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu left-nya itu 0 dan right-nya itu 15. Nah, di sini titik tengahnya. Jadi kan di sini kita mencari bagian sudut left, sudut kiri. Kita mencari sudut kiri, jadinya elemen pada indeks tengahnya itu yaitu 9 kurang dari 15 karena kita mencari sudut kiri. Setelah terdapat perpotongan, nah perpotongannya itu juga tidak bisa sembarangan, yaitu caranya memotong itu 3 ditambah 31 dibagi 2 seperti itu. Nah, hasilnya kita mendapatkan hasil di 15 ini itu. Selanjutnya jika sudah dipotong maka array-nya itu akan menjadi lebih pendek seperti halnya tadi karena kita mencari yang lebih kecil. Di sini nilai yang ingin saya cari itu 9 kan dipotongnya ke kiri bagian left, yaitu di sini terdapat 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13. Nah, kita juga hitung yaitu left-nya 0 dan right-nya itu 13. Kita tambahkan lagi 0 tambah 13 dibagi 2, yaitu mendapatkan hasil di tengah-tengahnya, yaitu di sini 9 lebih besar dari 3 karena dia itu potongnya itu ke kanan. Kita lihat di bawahnya itu yaitu 9, 11, 13 seperti itu. Kita
kita potong di 7 bagian tengahnya, karena tadi itu udah, yaitu 0 tambah ini dan dibagi 2 seperti itu, maka mendapatkan hasil yaitu array-nya itu menjadi lebih pendek, yaitu 9, 11, dan 13. Selanjutnya kita kembali seperti itu lagi cara menghitungnya, yaitu left-nya itu 0 dan right-nya itu 13. Nah, elemen pada indeks tengahnya itu yaitu 9 dan 11. Kita hilangkan 13-nya ini itu, sehingga kita mendapatkan hasil array-nya itu yaitu 9 dan 11 saja. Nah, maka di sini sudah kelihatan, yaitu kita hitung lagi left-nya dan right-nya. Itu left-nya ini, left-nya 9 dan right-nya itu left-nya 0 dan right-nya itu 11. Kita potong lagi karena kita mendapatkan hasil 9, maka kita ke kiri. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil array yaitu 9. Nah, elemen pada indeksnya itu yaitu 9 sama dengan 9. Elemennya 9. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian E, yaitu di sini disuruh untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma binary search-nya itu. Nah, di sini kita dapat diperhatikan bahwa algoritma tersebut menggunakan pendekatan interaktif yang dimana kompleksitas waktunya itu adalah O log n. Nah, yang dimana n itu adalah jumlah elemen dalam array yang diurutkan. Nah, alasannya mengapa? Karena kompleksitasnya itu O log n adalah karena setiap iterasi itu pada algoritma akan membagi rentang pencarian menjadi 2 bagian dan memeriksa elemen tengah. Nah, setiap kali iterasi ukuran rentangnya itu akan berkurang setengahnya. Nah, oleh karena itu algoritma ini itu dapat menemukan nilai target dalam rentang O log n. Nah, dan pendekatan interaktif ini itu akan menggunakan overhead rekursi. Nah, sehingga algoritma pencarian biner atau binary search interaktifnya itu memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan rekursif dalam hal kinerjanya itu. Nah, langsung saja kita lihat pada bagian F, yaitu implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini implementasi ke dalam bahasa pemrogramannya itu saya menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Nah, langsung saja kita bagian programnya. Seperti halnya pada bahasa pemrograman C, yaitu yang pertama diawali dengan hashtag include stdio.h. Nah, yaitu int binary search, int arr, int 1, intr, dan intx. Nah, gimana maksudnya? Yaitu pada bagian ini itu fungsi dari binary search-nya itu akan melakukan pencarian biner dalam array terurut, yaitu akan menerima parameter dari array ini itu. Nah, array ini itu yang akan dicari. Sedangkan int satunya itu biasanya indeks paling kiri dari array itu biasanya adalah 0, yaitu int satunya itu. Nah, kita lihat di sini int 1 ini. Seperti biasa menghitung array kan dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Makanya int 1 ini itu biasanya 0 dan intr itu adalah indeks paling kanan dari sebuah array, atau biasanya itu nilainya itu n-1. Sedangkan intx-nya itu yaitu elemen yang akan dicari. Nah, selama 1 itu tidak lebih besar daripada r, nah itu akan terus membagi jangkauan pencarian menjadi 2. Nah, jika elemen yang dicarinya itu x, maka ditemukan di tengah array, maka fungsi itu mengembalikan indeks di mana elemen tersebut ditemukan. Nah, jika elemen yang dicari itu lebih kecil dari elemen tengah array-nya itu, maka pencarian akan dilanjutkan di sebelah kiri array. Nah, jika elemen itu lebih besar, maka pencarian itu akan dilanjutkan di sebelah kanan array. Seperti itu. Nah, seperti di sini yaitu kita menggunakan looping, yaitu perulangan while. Itu yang dimana 1 lebih kecil dari sama dengan r. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu intm sama dengan 1 plus r min 1 per 2. Dan juga if jika array itu sama dengan m, maka sama dengan x, maka sama dengan nilai yang akan dicari. Nah, kita di sini tuh return m. Nah, jika array itu m lebih kecil dari
pada X, maka 1 sama dengan M ditambah 1 ditambah yang di awalnya itu. Nah, else R sama dengan M min 1. Nah, di sini yaitu kita sudah terdapat sebuah array yang sudah saya buat. Nah, yaitu di mana di sini itu terdapat nilai yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai dengan 31. Yaitu di sini INTN itu sama dengan size dari array-nya itu size of array. Dan juga array-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini INTX sama dengan 9. Nah, kenapa 9? Karena di sini X-nya itu adalah nilai yang ingin dicari, yaitu 9 ini. Nilai yang ingin dicari. Dan juga selanjutnya int result yaitu binary search array 0 n min 1 x. Seperti itu. Nah, sini kita akan memprint yaitu elemen yang tidak ada dalam array dan print elemen yang tidak ada pada indeks dari D-nya itu. Seperti itu. Nah, langsung saja kita lanjut pada bagian G. Nah, tadi ini F, yaitu pada bagian G. Nah, pada bagian G-nya itu saya menjawab iya karena kenapa? Karena algoritma pencarian binernya itu, nah di sini itu kita disuruh apakah algoritma yang tadi saya jelaskan itu, algoritma ini itu bisa diimplementasikan menjadi algoritma brute force. Nah, di sini itu saya menjawab iya. Nah, karena mengapa? Nah, karena algoritma binary search itu yang akan dibuat dapat diubah menjadi algoritma brute force. Nah, namun kenapa? Namun algoritma brute force itu akan memiliki kompleksitas waktu yang lebih buruk daripada pencarian binary itu. Nah, karena algoritma brute force itu akan memeriksa setiap elemen secara berurutan hingga menemukan nilai target atau mencapai akhir array. Nah, mungkin di sini akan ada kodenya nanti karena akan di print, yaitu di bawah ini akan implementasi dari algoritma brute force untuk mencari nilai target dalam array. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan pada bagian di dev C++. Nah, yaitu di sini kita lihat seperti halnya tadi, cuma ini itu akan diubah implementasinya menjadi brute force. Tadi kan binary search, ini itu brute force. Yaitu ini intr, yaitu intn dan intx. Yaitu inti sama dengan 0 jika i kurang dari n, i++. Dan juga jika array ini sama dengan i, maka nilainya itu akan kita cari menjadi x. Kita return i di sini. Nah, di sini kita lihat sama seperti halnya tadi, yaitu int array-nya itu dari 1 sampai dengan 31. Nah, di sini kita bisa lihat, yaitu coba kita run. Nah, di sini mendapatkan nilai yaitu 4, yaitu elemen is parent at 4. Itu elemen is parent at indeks dari nilainya itu. Nah, di sini kan saya mencari nilai 9, yaitu 9 ini. Mencari ini. Nah, dia itu kan dipotong-potong dulu. Dipotong tengah-tengahnya. Seperti itu sampai dengan mendapatkan hasil 9 ini itu. Yaitu elemen is parent at index 4. Nah, kenapa 4? Kenapa nggak 9? Karena 9 ini itu berada pada indeks keempat. Nah, jadi kita bisa hitung tadi karena halnya kan dari satu ini itu 0. Menghitung array itu dari 0, 1, 2, 3 gitu. Yaitu ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Indeksnya itu adalah 4. Nah, mungkin sekian dari penjelasan yang saya dapat. Jika kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jika kurangnya presentasi, sekian dan terima kasih.